Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, bertemu kembali bersama Ustaz Sugiono dalam pembelajaran fikih ibadah. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kelak kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, atas perkenan dan juga kehendak Allah SWT, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita pada hari ini. Adapun materi atau pembahasan yang akan kita sama-sama pelajari hari ini adalah tentang syarat-syarat daripada sholat jamaah. Baik, sebelum kita lanjutkan, tidak bosan Ustadz mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa menerapkan budaya protokol kesehatan dimanapun kalian berada, entah itu ketika di rumah maupun ketika di luar rumah. Apa saja? Yang pertama, hendaknya dibiasakan untuk senantiasa mencuci tangan, baik sebelum maupun setelah melaksanakan aktivitas. Kemudian apabila kita hendak bepergian atau keluar rumah, selalu gunakan masker dimanapun kalian berada. Dan yang paling utama selanjutnya adalah menjaga jarak serta menghindari daripada kerumunan. Baik, sebelum kita beranjak ke pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma. Baik anak-anak, silakan kalian siapkan alat tulis dan juga buku paket fikih ibadahnya ya. Jika dirasa sudah disiapkan, sertakan lanjutkan ke materinya. Baik, materi hari ini adalah tentang syarat-syarat daripada sholat jamaah. Sholat jamaah ini merupakan rukhsah. Rukhsah ini artinya ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sholat jamaah ini disyariatkan untuk meringankan kaum muslimin ya, kaum muslimin. Meskipun demikian, mengerjakan sholat jamaah ini tidak bisa semaunya kita ya, sebab ada syarat dan juga ketentuan yang membersamainya. Apa saja syarat dan juga ketentuan daripada sholat jamaah kita akan pelajari bersama-sama. Baik, adapun syaratnya dalam salat jama' takdim atau jama' takhir, ada beberapa syarat yang harus kita tempuh dan juga penuhi. Adapun syarat daripada salat jama' takdim atau jama' yang dilakukan pada waktu salat yang pertama, yaitu yang pertama adalah berniat di dalam hati ya untuk salat jama' takdim. Nah, niat sholat jamak takdim ini tidak dilafalkan dengan lisan, karena hal yang demikian ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah berturut-turut. Maksudnya apa ya berturut-turut ini? Yaitu setelah mengerjakan sholat yang pertama, maka langsung dilanjutkan dengan sholat yang kedua. Ya, misalnya apa? Misalnya adalah ketika kita salat jama' menggabungkan antara salat duhur dan juga asar. Nah, ketika selesai mengerjakan salat duhur, assalamualaikum warahmatullah, gitu kan? Sebaliknya, kemudian tidak ada jeda, tidak ada
yang membatasi atau yang menyela antara dua waktu tersebut, langsung berdiri lagi kerjakan sholat asar. Seperti itu maksud daripada berturut-turut. Kemudian syarat yang ketiganya adalah tertib, yaitu mendahulukan sholat yang sesuai dengan urutannya. Misalnya ketika kita mengerjakan jamak antara maghrib dan isya, maka kerjakan maghrib dulu kemudian baru isya. Jangan kerjain isya kemudian maghrib, ini kebalik ya, ini kebalik. Maka dari itu syaratnya adalah kita tertib, kerjakan sholat sesuai dengan urutan waktunya dulu ya, seperti itu. Kemudian apabila akan melakukan sholat jamak takhir atau jamak yang diakhirkan gitu kan, maka syarat yang harus kita tempuh atau kita temui adalah yang pertama, berniat di dalam hati ya sejak waktu sholat yang pertama ya. Karena yang kalau kita sholat jamak takhir adalah kita melewatkan sholat yang pertama dulu. Misal sebagai contoh adalah kita dalam perjalanan menuju kampung halaman. Di dalam perjalanan sholat zuhur sudah terlewat ya, kitanya belum menemukan masjid misalnya ya, maka sebelum sholat zuhurnya itu terlewatkan dan digantikan dengan sholat asar, kita niatkan terlebih dahulu dalam hati bahwasanya ya Allah, saya niat mau sholat jamak diakhirkan ya, yakni sholat zuhurnya bergabung dengan sholat asar di waktu asar ya, di waktu asar itu diniatkan sejak dahulu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah masih berada di dalam perjalanan hingga akhir waktu sholat yang kedua ya. Tadi saya bilang bahwasanya kalian masih dalam perjalanan, belum sempat berhenti, belum sempat menemukan masjid, seperti itu ya. Adapun tata tertib daripada sholat jamak, yaitu nih, selain harus kita memenuhi syarat-syaratnya, sholat jamak juga harus dikerjakan sesuai dengan tata tertib berikut ini. Yang pertama adalah sholat jamak yang dilakukan secara berjamaah, gitu kan berjamaah itu dilakukan dengan misal sama abi kalian, kemudian adik atau kakak kalian serta ibu kalian ya. Hendaknya dimulai dengan azan dan juga iqomah. Kemudian yang kedua adalah sebaiknya jeda waktu antara dua sholat yang dijamak ini tidak terlalu lama ya. Misalnya setelah mengerjakan sholat zuhur, sebaiknya segera mengerjakan sholat asar. Lalu yang ketiga, sesuai dengan urutan waktu sholatnya, pengerjaan sholat zuhur ini dan juga sholat maghrib selalu didahulukan ya, baik takdim atau dilakukan di waktu pertama maupun takhir atau dilakukan pada waktu yang akhir, tetap saja sholat penggabungan itu harus didahulukan sholat yang pertama ya. Kalau gabungan antara sholat zuhur dan asar, maka sholat zuhur dulu yang dikerjakan ya. Kalau ada gabungan antara sholat maghrib dan juga sholat isya, maka sholat maghrib dahulu yang terlebih dahulu dikerjakan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan urutan waktu sholat yang tadi ya. Perjalanan pengerjaan sholat zuhur dan juga maghrib selalu didahulukan ya, baik pada jamak maupun takhir, seperti itu. Kemudian yang C, kapankah diperbolehkan menjamak sholat? Nah, ini juga perlu kita perhatikan dan juga kita pelajari ya. Kita diperbolehkan menjamak sholat ketika sedang berada dalam salah satu keadaan berikut ini. Yang pertama, apabila ketika sedang melakukan safar atau perjalanan yang jauh ya. Kemudian yang kedua adalah ketika berada di Arafah dan Muzdalifah dalam menunaikan ibadah haji ya. Kemudian yang ketiga adalah tatkala sedang mengalami sakit ya. Nah, ini ketika kita sakit kemudian kita tidak kuasa gitu kan, maka boleh dijamak. Kemudian yang keempat adalah ketika ada kebutuhan dan juga urusan yang sangat mendesak. Kemudian yang yang kelima ya, yaitu manakala terjadi hujan ya, sangat deras sekali,
Sebagai contoh adalah turun hujan yang sangat deras ketika akan melaksanakan sholat maghrib di masjid, ya. Kemudian dikhawatirkan jalan tergenang sehingga susah untuk kembali ke masjid untuk sholat isya berjamaah. Nah itu boleh, ya. Tadi contoh misalnya kalian berangkat sholat maghrib menuju masjid, gitu kan. Sesampainya sholat maghrib, hujan besar. Hujannya besar sekali mengakibatkan jalan-jalan itu tergenang, gitu kan. Maka boleh langsung sholat isya setelah mengerjakan sholat maghrib, dan tentunya hal yang demikian harus sudah ditetapkan oleh imam masjidnya, sehingga ketika hujan sudah reda, gitu kan, kalian pulang ke rumah, kalian sudah tidak harus mengerjakan sholat isya-nya lagi. Seperti itu ya. Baik anak-anak, itulah materi pada hari ini. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, mengerjakan sholat jamaah ini harus sesuai dengan syarat dan juga ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, urutan pengerjaan sholat jamaah ini harus sesuai dengan urutan waktu sholat biasanya, tidak boleh dibalik ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah sholat jamaah ini boleh dikerjakan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Baik anak-anak, untuk evaluasi atau penugasan silakan kalian kerjakan lembar evaluasi di buku paket fikih ibadah pada halaman 10 sampai dengan 12. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kalian dalam mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.